Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang segmentasi, target, dan position pemasaran. A. Segmentasi. Pengertian segmentasi adalah upaya memetakan atau memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Adapun dasar-dasar yang dapat dipakai untuk segmentasi pasar ini adalah yang pertama faktor demografi, seperti umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin, agama, kesukuan, pendidikan. Yang kedua, faktor sosiologis. Faktor sosiologis seperti kelompok budaya, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor psikografis, seperti kepribadian, sikap, manfaat produk yang diinginkan, dan sebagainya. Yang keempat, faktor geografis, seperti daerah sejuk, daerah panas, atau pantai, dan sebagainya. Pola segmentasi pasar. Untuk mengidentifikasi preferensi segmen, ada 3 pola segmentasi pasar yang dapat digunakan. Pola tersebut adalah 1. Preferensi homogen, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Preferensi yang menyebar, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Preferensi yang mengelompok, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok. C. Syarat segmentasi yang efektif. Dalam melakukan segmentasi perusahaan, perlu memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut. Syarat segmentasi yang efektif adalah 1. Terukur, 2. Banyak, 3. Dapat diakses, 4. Dapat dibedakan, 5. Dapat dilayani. D. Prosedur dan proses segmentasi pasar. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar, yaitu 1. Tahap survei, merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. 2. Tahap analisis, merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. 3. Tahap pembentukan, merupakan tahap untuk mengidentifikasikan profil masing-masing cluster yang terbentuk. Manfaat segmentasi. Secara umum, segmentasi bermanfaat untuk meningkatkan posisi kompetisi perusahaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Lebih lanjut, mengemukakan secara terperinci tentang 4 manfaat segmentasi, yaitu 1. Merancang produk yang responsif untuk memenuhi kebutuhan pasar. 2. Menetap strategi promosi yang efektif dan hemat biaya. 3. Mengevaluasi persaingan pasar, khususnya posisi pasar perusahaan. 4. Memberikan wawasan tentang strategi pemasaran saat ini. B. Target. A. Pengertian target. Target merupakan sebuah sasaran. Siapa yang dituju? Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. B. Menentukan target market. Dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Yang kedua,
spesialisasi selektif, yang ketiga spesialisasi produk, yang keempat spesialisasi pasar, yang kelima cakupan pasar penuh. Selain itu, ada pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mengalkulasi dan memilih segmen, yaitu yang pertama, pilihan ketiga atas pasar sasaran, yang kedua, interrelasi dan segmen super, yang ketiga, rencana serangan segmen per segmen, yang keempat, kerjasama antara segmen. C. Positioning. Pengertian positioning. Positioning adalah image atau citra yang terbentuk di benak seorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing. B. Posisi penentuan produk. Segmen pasar mempunyai kaitan erat dengan produk positioning, bila mana penjual berusaha mendesain suatu produk yang dapat memenuhi keinginan dari studi segmen tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan apakah posisi produknya di pasar itu perlu diubah atau tidak. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, adanya kemungkinan bahwa pesaing telah menempatkan mereknya di samping merek perusahaan, dapat mengurangi market share perusahaan di dalam segmen tersebut. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa kesukaan konsumen sudah berubah. Yang ketiga, adanya kesukaan pembeli yang baru, itu kemungkinan merupakan kesempatan yang menarik. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, perusahaan dapat menempuh di antara kedua macam strategi, yaitu 1. Penentuan kembali posisi produk. Dalam keadaan posisi produk perusahaan di situ segmen tertentu sudah tidak lagi menguntungkan, maka perlu diadakan penempatan kembali, misalnya beralih ke segmen yang lain. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. 2. Perluasan merek. Strategi lain yang bisa dilakukan dalam penentuan posisi produk ini adalah perluasan merek. Di sini perusahaan bukannya pindah ke segmen yang baru, tetapi penambahan merek baru pada segmen yang lama.